Tentaranya banyak yang tewas Ukraina rekrut narapidana dan wanita. Tentaranya banyak yang tewas Ukraina rekrut narapidana dan wanita. Perburuan besar-besaran untuk wajib militer sedang berlangsung di penjuru Ukraina ketika konflik militer dengan Rusia berlanjut. Sumber di militer Kiev mengatakan hal itu kepada RT Rusian. Kiev dilaporkan tidak bermoral tentang orang-orang yang direkrut dan cara menyampaikan selebaran pemberitahuan kepada warga. Para perekrut militer sekarang diizinkan membagikan selebaran pemberitahuan kepada orang-orang tidak hanya di tempat tinggal mereka tapi juga di jalan-jalan dan di restoran-restoran, fasilitas-fasilitas hiburan dan lokasi-lokasi lainnya. Ukraina membutuhkan sumber daya manusia baru, ungkap seorang karyawan dari stasiun perekrutan aktif di Kiev yang memilih tidak disebutkan namanya pada RT. Selebaran pemberitahuan diberikan di tempat umum, semua orang tahu itu terjadi di mall, tempat rekreasi, pom bensin, tidak peduli di mana. Tujuannya adalah untuk merekrut sebanyak mungkin orang untuk cadangan militer, papar sumber itu. Seorang pria dari wilayah Zaporizhzhia Tenggara mengingat bagaimana dia dan teman-temannya dihentikan di satu pos pemeriksaan, diminta menunjukkan kartu identitas militer mereka yang tidak mereka miliki. Dua orang itu hanya dibebaskan pasukan dengan berjanji mereka akan segera pergi ke tempat perekrutan dan mendapatkan surat yang diperlukan. Sekarang kami bersembunyi di satu desa kecil. Kami terutama tinggal di dalam ruangan, tidak ada pembicaraan untuk pergi ke kota. Pria yang dia kenal bisa menghadapi tuntutan pidana atau perilaku itu, tetapi dia mengatakan bahwa itu masih lebih baik daripada pergi ke garis depan pertempuran. Semua laki-laki berusia antara 18 sampai 60 tahun telah diperintahkan tetap tinggal di negara itu dan ikut berperang setelah Rusia melancarkan serangan militernya pada akhir Februari. Di Pelabuhan Laut Hitam Odessa, beberapa penduduk setempat yang berusaha menghindari dipanggil untuk wajib militer telah membuat saluran khusus di Telegram untuk berbagi data waktu nyata di area di mana selebaran pemberitahuan dibagikan di kota. Kondisi kesehatan para rekrutan tampaknya juga tidak terlalu mengganggu otoritas Kiev. Pemeriksaan medis mencakup hanya 4 dokter, seorang ahli bedah, seorang ahli saraf, seorang psikiater, dan seorang dokter mata. Tidak ada pemeriksaan mendalam yang dilakukan. Dokter hanya bertanya itu saja, ujar seorang wajib militer kepada RT. Orang-orang yang direkrut diberi pelatihan paling dasar jika ada dan terutama ditugaskan ke formasi pertahanan teritorial yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas jaga di garis depan. Tetapi ada lebih banyak laporan dalam beberapa pekan terakhir tentang unit semacam itu dikirim ke Donbas untuk menghadapi pasukan Rusia yang terus maju. Menurut undang-undang yang telah diajukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, wanita Ukraina yang memegang pekerjaan tertentu sekarang juga harus mengikuti pendaftaran wajib militer dan menghadapi denda jika mereka gagal melakukannya. Memperoleh pekerjaan baru juga menjadi tidak mungkin tanpa surat yang relevan dari tempat perekrutan utama. Perempuan itu hanya dapat ditugaskan peran sipil di Kementerian Pertahanan, tetapi di beberapa bagian Ukraina, unit perempuan sukarelawan sedang dibentuk dengan tujuan untuk benar-benar pergi ke garis depan. Wali Kota Barat Ivano Frankiv mengumumkan pada April bahwa batalion semua wanita lokal akan bertarung bersama pria. Narapidana penjara Ukraina juga telah digunakan sebagai sumber tenaga oleh Kiev. Pada akhir Mei, Menteri Kehakiman negara itu mengumumkan 363 narapidana dibebaskan sehingga mereka dapat bergabung dengan militer. Tahanan menjalani pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan mereka tidak menimbulkan bahaya, dia bersikeras. Rancangan kampanye besar-besaran seperti itu disebabkan kerugian besar yang diderita tentara Ukraina, ungkap pakar militer Kolonel Viktor Baranet kepada RT. Awal bulan ini, ajudan utama Zelensky, Mikhail Podolyak, mengungkapkan militer Ukraina kehilangan hingga 100 sampai 200 tentara setiap hari dalam pertempuran untuk memperebutkan Donbas. Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov menolak memberikan jumlah pasti tentara yang tewas dalam pertempuran itu, tetapi dia berharap angka itu di bawah 100.000 jiwa.
Gila, tentara Ukraina ngaku dapat perintah bantai rakyat sendiri. Aksi teror yang dilakukan sekelompok tentara Ukraina di sebuah hotel di kota Kherson membuktikan kejahatan perang yang justru dilakukan terhadap rakyat sendiri. Seorang pelaku mengaku memang mendapat perintah membunuh rakyat Ukraina sendiri. Unit militer Rusia dikabarkan telah berhasil menggagalkan aksi teror yang dilakukan oleh sejumlah prajurit militer Ukraina di sebuah hotel di Kherson, Oblast, Provinsi Kherson, Jumat 24 Juni. Hotel yang menjadi sasaran berisi sejumlah pengungsi yang merupakan warga Ukraina. Tidak hanya dari Kherson, warga sipil ini juga banyak yang berasal dari wilayah lain, memilih untuk melarikan diri dari wilayah yang masih dikuasai Ukraina. Alexander Timko, pemimpin kelompok teror Ukraina yang berhasil ditangkap oleh pasukan Rusia, mengakui perbuatannya. Timko diperintahkan memimpin unit militer Ukraina dengan misi untuk membunuh warga sipil Ukraina yang melarikan diri. Saya ditugaskan untuk melakukan serangan teror di sini, ucap Timko dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Yang lebih mengejutkan, Timko dibebaskan untuk memilih cara membunuh para warga sipil Ukraina dengan tekniknya sendiri, baik memberondong dengan senapan, meledakkan bom, maupun teknik pembunuhan massal lainnya. Dengan kata lain, saya akan melakukan penembakan massal di sini dengan pembunuhan, ledakan, dan sebagainya untuk membunuh orang sebanyak mungkin, kata Timko.